Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurul Mawaddah, Wafika Azizah, dan Syam Rizky akan mempresentasikan hasil identifikasi anak dengan hambatan majemuk sebagai berikut. Anak dengan hambatan majemuk. Anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan oleh adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sensoris, sosial emosi, intelektual, dan lainnya. Karakteristik anak dengan hambatan majemuk yaitu ada fisik, kognitif, sosial, dan bahasa. Selanjutnya, klasifikasi anak dengan kelainan majemuk sebagai berikut. Hambatan penglihatan atau tunanetra, yaitu tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau totally blind dan mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Selanjutnya ada hambatan intelektual atau tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak yang memiliki atau mempunyai tingkat intelektual di bawah rata-rata, yaitu EQ kurang dari 70. Hasil identifikasi, Azizah mampu melihat dalam jarak dekat, tidak mampu mengenali seseorang dari jarak 6 meter, tidak dapat menulis mengikuti jarak lurus, sering meraba dan terjatuh ketika berjalan, keadaan bola mata bagian yang berwarna hitam keruh, dan bola mata selalu bergoyang. Untuk EQ anak belum pernah melakukan tes EQ, sehingga untuk tingkat EQ-nya belum diketahui. Anak masih mampu membaca, menulis, dan berhitung walaupun dilakukan secara bertahap. Anak tidak mampu berpikir secara abstrak. Jika diberi pertanyaan yang sedikit rumit, anak tidak mampu menjawabnya. Selanjutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial anak memiliki sifat yang pemalu, namun masih bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Anak jarang aktif dan lebih sering menghabiskan waktu di dalam asrama. Perkembangan komunikasi anak baik seperti anak normal pada umumnya, namun anak tidak memiliki kelompok bermain tertentu, lebih sering menghabiskan waktu di asrama. Untuk perkembangan perilaku, anak memiliki sikap yang tertutup, tidak memiliki rutinitas tertentu atau rutinitas khusus, dan tidak memiliki ketertarikan dalam hal tertentu. Selanjutnya itu adalah pedoman wawancara pada petugas panti. Nah, jadi anak yang telah kami observasi ini memiliki sifat pendiam dan juga pemalu. Akan tetapi anak memiliki hubungan baik kepada orang yang lebih dewasa. Dalam kegiatan sehari-hari, anak juga senang sekali dalam membaca Al-Quran. Nah, anak juga mampu melakukan aktivitas bina diri dalam kegiatan sehari-harinya. Dalam perkembangan akademiknya masih memerlukan pengulangan materi, apalagi pada pembelajaran matematika. Nah, jadi pembelajaran anak perlu dilakukan pelan-pelan dan bertahap. Selanjutnya itu adalah pedoman wawancara intervensi. Nah, jadi selama COVID-19 di sekolah tersebut perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan seperti biasanya. Karena semua siswa di SLBA Fajar Harapan tinggal di panti atau di asrama. Tentu dengan melakukan sistem protokol kesehatan saat melakukan pembelajaran di sekolah. Lalu,
pada guru-guru di sekolah pun juga berinteraksi dengan baik dan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka dan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demokrasi, dan bercerita. Guru juga melakukan kegiatan evaluasi seperti biasanya dengan menggunakan kertas dengan huruf braille dan juga ada praktek tertentu sesuai dengan mata pelajarannya. Selanjutnya itu adalah layanan intervensi anak dengan kelainan majemuk. Nama sekolahnya adalah PSBN Fajar Harapan atau SLBA Fajar Harapan. Alamatnya Jalan Ahmad Yani, kilometer 37,5, nomor 8 Martapura. Kelompok sekolah itu A. Tunanetra, tahun berdirinya pada tahun 1962, lalu tahun perubahan itu adalah tahun 2000, dan bangunan sekolah itu adalah milik sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum sekolah di SLBA Fajar Harapan. Bagaimana sih kurikulum di sekolah tersebut? Nah, jadi kurikulum di sekolah tersebut itu menggunakan kurikulum 2013 dan KTSP sebagai pegangan dalam pembelajaran siswa di sekolah tersebut. Nah, kurikulum tersebut dimodifikasi kembali dengan hambatan yang terdapat pada peserta didik, misalnya seperti peserta didik low vision dan tunagrahita. Ringan maka kurikulum tersebut disesuaikan dengan hambatan anak dan disampaikan secara bertahap. Nah, hal ini dilakukan karena mengingat dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 untuk sekolah luar biasa tidak sepenuhnya dilakukan. Nah, maka dalam penerapannya memerlukan adanya modifikasi. Nah, pada slide selanjutnya itu adalah membahas mengenai layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang pertama itu adalah perencanaan pembelajaran. Jadi, di sekolah SLBA Fajar Harapan, dikarenakan semua siswanya tinggal di panti atau di asrama, mereka memiliki metode tersendiri, yaitu dengan melakukan swab test dan semua siswa yang ada di panti memberikan larangan keras untuk tidak keluar dari panti tersebut selama pandemi. Begitu juga untuk para gurunya, pekerja sosial, dan lain-lain. Jadi pihak panti itu sangat ketat dalam protokol kesehatan. Oleh karena itu, tidak ada perencanaan khusus selama pandemi. Nah, lalu yang kedua itu adalah pelaksanaan pembelajarannya. Nah, jadi pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut di SLBA Fajar Harapan itu sama dengan perencanaan pembelajarannya, tidak ada memiliki yang khusus selama pandemi karena siswanya belajar seperti biasa dengan sistem tatap muka. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada evaluasi pembelajarannya. Nah, jadi pada evaluasi pembelajarannya ini sama saja seperti perencanaan dan pelaksanaannya tadi, itu seperti biasanya. Namun kadang-kadang ulangan itu harian itu dilakukan per 2 minggu sekali. Melaksanakan UAS juga, melaksanakan beberapa praktek sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, slide selanjutnya itu adalah membahas mengenai layanan pengembangan diri. Yang pertama itu adalah program kekhususannya. Jadi program kekhususan ini ada pembinaan kemasyarakatan, ada pembinaan kesadaran dan tanggung jawab sosial, pembinaan kepercayaan diri, dan yang terakhir itu orientasi mobilitas dan activity daily living-nya. Yang B itu keterampilan vokasional. Untuk keterampilan vokasional itu ada beberapa keterampilan yang ada di sekolah, yaitu yang pertama keterampilan tangan, pijat praktis, sport message, dan shiatsu. Yang ketiga itu keterampilan PKK atau home industry. Yang keempat itu kesenian musik. Selanjutnya itu adalah kebutuhan sarana dan prasarana selama pandemi COVID-19. Jadi sarana dan prasarana itu sudah terpenuhi dengan baik oleh pihak panti dengan menggunakan wifi di setiap asrama agar memudahkan siswa untuk mencari pengetahuan melalui internet. Dan untuk prasarananya itu sudah terpenuhi dengan baik, itu seperti ruang belajar yang menerapkan social distancing. Lalu yang terakhir itu adalah kendala yang dihadapi guru. Nah, jadi di SLBA Fajar Harapan itu tidak memiliki kendala dalam pelayanan intervensinya. Namun, jika salah satu guru terkena COVID, maka guru tersebut
akan digantikan oleh guru lain untuk sementara waktu hingga guru yang terkena COVID tersebut benar-benar